Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan mungkin sore saat kalian akses video ini. Hari ini pelajaran atau kuliah dari fisika dasar, kita mau bahas bab tentang listrik. Tapi tidak semua bagian listrik yang kita pelajari, hanya beberapa bagian yang berkenaan tentang ini. Namanya adalah listrik dinamis, atau sering juga ada yang bilang dinamik. Nah, dari kata-kata dinamisnya saja kalian mungkin sudah bisa menebak, karena bagian listrik yang mungkin kalian ketahui pada umumnya itu adalah ada jenis yang lain namanya statis. Ya, kalau statis dia artinya berarti diam atau hanya ada di tempat itu saja. Tapi kalau berbicara tentang hal yang dinamis, listrik ini mengenai tentang muatan yang dimana bergerak. Iya. Bergeraknya di mana? Dalam suatu kawat misalkan ya, atau dalam sebuah bahan konduktor. Bahan konduktor ini merupakan salah satu bahan yang bersifat konduktif, di mana banyak di dalamnya terdapat muatan yang bergerak bebas atau elektron bebas istilahnya. Nah, dari kawat, dari konduktor, kemudian muatan-muatan tersebut bergerak bebas. Tadi kita membahas atau menyinggung tentang elektron bebas. Sebenarnya apa sih elektron bebas? Elektron bebas merupakan elektron. Gimana? Ya bebas. Dia tidak terikat pada suatu inti atom. Dia tidak terikat suatu inti atom ya. Tidak terikat pada suatu inti atom. Jika memang mungkin elektron ini terikat, tapi jaraknya sangat jauh. Jadi misalkan di sini ada sebuah inti atom gitu ya, dia akan mengikat sebuah elektron dengan jarak yang sangat jauh. Anggaplah ini misalkan elektronnya ada di sini gitu ya, dia mengikat dengan jarak yang jauh. Ini merupakan salah satu bentuk dari elektron bebas. Misalkan jaraknya sebesar lapangan bola gitu ya, berarti itu merupakan sebuah bentuk dari ikatan elektron yang dengan inti yang cukup jauh gitu. Atau bahkan bisa lebih jauh daripada itu luasnya. Bisakah menarik inti atom ini terhadap elektron? Bisa, tapi kuatannya hanya rendah gitu. Kuatan daya ikatnya itu rendah. Nah, dari bagian elektron bebas yang tadi udah kita bahas ini, elektron yang mengalir istilahnya dari bahan tertentu, bisa itu kawat atau konduktor, apabila terjadi perbedaan potensial di antara dua titik. Jadi misalkan ini ada kawat gitu ya, kemudian ada elektron bebas yang mengalir. Di sini akan ada elektron bebas yang mengalir, kemudian punya beda potensial yang mengalir dari mana nih? Dari negatif ke positif ya. Dari potensial rendah istilahnya ke potensial tinggi. Nah, ini disebut dengan potensial atau beda potensial, di mana elektron akan mengalir dari potensial yang lebih rendah ke potensial yang lebih tinggi. Tapi beda dengan baterai ya. Kalau baterai malah kebalikannya. Namun fenomena ini tuh sebenarnya hampir sama seperti aliran air. Aliran air pada sungai misalkan,
juga seperti itu ya, punya beda ketinggian. Dipengaruhi oleh gravitasi, dia akan mengalir dari posisi yang rendah kepada posisi yang tinggi. Begitu juga dalam listrik, mereka punya aliran yang disebut dengan kuat arus. Kuat arus di sini merupakan sebuah nilai dari banyaknya muatan atau kolom. Oke, bentar, salah nulis nih. Dibagi dengan waktu. Jadi banyaknya muatan per waktu. Atau kita simbolkan ini akan sama dengan apa? Kalian bisa tahu juga nih. Q dibagi dengan T. Muatan dibagi dengan waktu. Jadi berdasarkan kuat arus listrik atau I, ini merupakan banyaknya muatan yang mengalir pada atau mengalir per detik pada suatu penampang ya, atau pada suatu kawat, pada suatu konduktor atau pada bahan tertentu. Satuan dari kuat arus listrik ini berdasarkan satuan internasional. Apa nih satuannya? Kalau kuat arus satuannya adalah A, atau ini adalah ampere. Ampere sendiri merupakan salah satu nama penemu dari listrik atau dari konsep ini ya, konsep arus listrik.